seperti apa sekarang? Alhamdulillah suara aku hari ini udah nyampe di 32.500 dan itu posisi suara kedua terbesar. Jadi nanti putusan itu di tanggal 20 Maret. Sekarang lagi nunggu hasil rekapitulasi di tingkat KPU Jawa Barat. Tapi optimis masuk. Kalau optimis udah pasti sih harus ya. Cuman kan itu kembali pada kebijakan KPU juga dan Ketua Umum juga. Nah itu kita hasilnya tunggu setelah tanggal 20 Maret ini. Jadi Apa yang kamu pengen kerjain saat menjadi wakil rakyat nanti? ya siapa tahu kalau misalkan memang aku ada rezekinya di sana bisa membantu untuk masyarakat Kota Tasik dan Kabupaten khususnya karena kan itu udah aku kan menjembatani menjadi wakil rakyat untuk ke tingkat pemerintah Jawa Barat di luar komisi apapun ya saya harus siap dan program apapun ya saya harus akan berikan kepada masyarakat di sana. Menjaga suaranya seperti apa kan bisa dibilang kan banyak takutnya para caleg kan suaranya berkurang dan lain-lain. Iya. Itu sih sangat luar biasa sekali ya karena kan kita patokannya harus dari C1 di TPS dari saksi. Nah itu pengawalannya luar biasa, kita harus ikutin sidang pleno kecamatannya, sidang pleno PPK-nya, terus di TPS-TPS-nya juga harus aman suaranya. Itu menurut aku memakan waktu juga sih. Setelah pemilu ternyata tuh belum selesai bener-bener gitu apakah suaranya aman atau tidak. Ternyata justru setelah pemilu tuh suara kita tuh tetap harus dikawal sampai nanti putusan di bulan Maret ini. Tapi yang lebih berat sebenarnya setelah pemilunya. Setelah pemilunya, ternyata setelah pemilu itu makin repotnya tuh karena sidang pleno tuh kita harus tetap standby saksi di setiap kecamatan. Tapi nanti ngambil kemana? Ke DPRD apa? Aku di DPRD provinsi. Apa komisi? Komisi belum tahu. Kalau maunya sih ya harusnya yang sesuai lah lihat kondisi dapil mau apapun. Tapi kalau dari background aku kayaknya masuk di sosial budaya atau pendidikan. Karena kan kalau pengen langsung tiba-tiba di infrastruktur kan nggak bisa. Harus yang benar-benar mengerti di situ. Kita siapin berapa saksi kemarin? Kalau aku ada 1086 saksi dari 5.300 TPS di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau keseluruhan 7.300 sekian TPS di kota dan kabupaten. Sangat repot itu aku hanya 20%-nya juga nggak nyampe ya untuk saksi itu. Tapi alhamdulillah suara aku bisa tembus 32.000 itu pun karena aku kondisinya juga baru di dunia politik. Tapi itu pembuktian yang ternyata perjuangan aku selama turun apil, sosialisasi, hasil suaranya ada. Tapi banyak artis yang ikut pilih kemarin jual barang-barangnya buat Aku termasuk. Apa sih modalnya Kak? Jadi modalnya apa? Ya modalnya kita kalau bicara modal udah pasti besar. Cuman kalau misalnya tadi pertanyaannya jual-jual, jujur aku juga sampai jual-jual. Jual apa tuh? Ya jual barang lah pasti. Mobil atau apa, rumah atau apa? Enggak sih kalau misalkan saksi gitunya ya jual tas, jual emas juga. Jujur itu perjuangan aku. Ya buktinya kan karena gini, aku mikirnya yang penting aku sekarang ingin berbuat baik ya udah apapun yang saya punya dulu untuk saat ini bagaimanapun caranya saya bisa dapat dulu insya Allah kan nanti juga bisa akan keganti lagi dari rezeki lainnya jadi aku nggak nanggung lah udah di sini masa kita setengah-setengah nggak apa-apa lagi aku dapat nomor 1 kan itu kan tanggung jawab yang besar buat aku jadi kesempatan juga mumpung nomor 1 kita usahakan kita upayakan semaksimal mungkin itu aja jadi kayak gitu. Jadi berarti udah terima resikonya sebelum Kenapa? udah terima resikonya ya kalau Mas kalah udah ya. siap gitu Oh kan? kalau kalah, Jika kalah ya nantinya harus gitu. siap karena kan kita bicara juga caleg juga bukan cuma saya aja, semua punya dorongan, punya senjata masing-masing kan. Itu tinggal kembali ke kitanya siap atau enggak. Kalau misalkannya kalah ya saya sih udah siap sih. Harus sudah jelas. Banyak yang stres. Karena banyak Percaya juga karena ya itu kan kita bicara nominal juga bukan kecil kalau nyalek itu. Tapi alhamdulillah kalau kitanya nggak ikhlas ya susah. Nah aku udah dalam tahap ikhlas mau menang mau enggak ya udah. Sampai miliaran nggak? Artinya mau nguras tabungan PT Tabungan juga. Akhirnya kan ada juga yang berpolitik dengan konsep dengan cara yang murah gitu. Nah, itu gimana sih Teh bakal dipakai juga kan sih ke depannya? Kalau aku gini, kalau artis nyalek itu sebenarnya alhamdulillah karena mereka udah punya modal popularitas. Jadi sebenarnya tidak yang susah-susah amat untuk mempromosikan karena udah banyak yang tahu mungkin ya. Tapi kembali ke teknis sama tim, nah itu yang mungkin dari segi artis itu yang belum kuat. Padahal juga kan kita belajar juga di lapangan harus gimana nih supaya timnya solid, supaya sistemnya benar. Tapi balik lagi antara siapa atau enggaknya untuk dorongan ini.
Tapi jujur itu kan namanya perjuangan, kita pokoknya harus ikhlas, harus maksimal juga supaya bisa dapat hasil yang baik gitu.